kita berkumpul di sini di room 4 untuk melaksanakan penyegaran kembali kegiatan yang pernah kita lakukan pada bulan Maret tahun ini yang lalu. Adapun di sini saya sebagai fasilitator untuk mengingatkan kembali mungkin tahapan-tahapan yang sudah lama kita kemarin libur kuliah, mungkin akan kita aktifkan kembali Sipdannya, sehingga sifatnya di sini saya mohon izin untuk mengingatkan saja Bapak Ibu. Tidak ada maksud untuk melatih ataupun mengajari. Untuk itu, mohon izin kita mulai saja untuk tahapan-tahapan Sipdah, penggunaan sistem pembelajaran dalam jaringan. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi kita yang lalu yang disampaikan oleh narasumber itu Pak Dr. Wildan Salubis tentang case method untuk diterapkan pada semester yang baru. Mohon izin Pak Ibu, mungkin saya langsung share saja untuk aplikasi ataupun web Sipda yang saya sudah buka. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari Sipda ya yang ada di website yang sudah disediakan. Di VIP ini ya? Iya, di VIP Pak, langsung sudah di VIP. Tapi kalau memang kita belum di VIP, mungkin tampilan biasanya seperti ini. Ya, nanti pada waktu tampilan awal seperti ini, seperti biasa kita bisa memilih fakultas kita, Fakultas Ilmu Pendidikan, nanti tampilannya seperti yang tadi. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, di sini kita login ya. Boleh ganti bahasa juga, mungkin untuk memudahkan kita, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Mungkin saya ubah saja ya Bapak Ibu, bahasa Indonesia mungkin biar lebih gampang kita melihatnya. Setelah itu kita masuk. Dan di sini Bapak Ibu harus memiliki nama pengguna atau username dan juga password. Apakah Bapak Ibu masih ingat ini username passwordnya? Udah dikirim tadi Pak. Oh iya Pak, baik Pak. Kalau gitu langsung saja. Saya masukkan punya saya ya, Bapak Ibu. Masuk. Ya. Jadi kebetulan ini tampilan yang punya saya yang sudah dimasukkan oleh IT. Ada 6 mata kuliah. Kalau ini saya jumlahnya 7, tapi kalau yang di SK saya 6, karena yang satu lagi ini memang sebelum pembagian mata kuliah, saya sudah minta untuk dimasukkan satu mata kuliah dengan tujuan penelitian. Ya. Di sini ada tampilan in progress, Bapak Ibu. Jadi pada mata kuliah yang terdahulu, saya menghiddenkan ataupun menyimpan agar tidak tampil di dashboard saya atau tampilan utama, sehingga tidak mengganggu tampilan yang kita inginkan ya. Mungkin di sebelah kiri ini banyak mata kuliah seperti saya buka di hidden sini. Ini adalah tampilan mata kuliah yang lama, yang semester sebelumnya. Terus sudah saya hidden kan ya. Terus saya masuk in progress. Inilah mata kuliah yang baru yang akan diterapkan pada semester ini. Jadi tampilannya masih biasa. Ini Bapak Ibu sekalian, punya saya ya. Ini akan saya ubah tampilannya agar lebih menarik. Saya contohkan keolahragaan dan kepramukaan kelas J, saya buka. Di sini masih kosong, ya. Ini masih tampilan biasa. Kemudian saya ingin klik di sini, ada tombol gear option sini ya. Kemudian bisa ubah pengaturan. Ya, di sini penamaan ya. Namanya bisa diganti sebenarnya sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah pengaturan awalnya, tapi di sini kita hanya ingin mengganti gambarnya saja biar tidak kelihatan polos ya, Bapak Ibu. Maka saya harus memiliki file dalam bentuk gambar yaitu format JPEG, GIF dan PNG ya.
Terus saya pilih saja di sini file. Saya klik tombol yang tanda folder, add, terus saya memilih file yang sudah saya download ya di Google bisa. Saya menyimpannya di file download. Maka sini sudah banyak. Saya sudah ada referensi gambarnya. Saya klik saja salah satu dan klik open. Di sini sudah tersedia nama filenya. Satu saya upload display. Ya, jadi Bapak Ibu selain ini nanti sebenarnya yang lain bisa diatur ya formatnya dan sebagainya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi untuk saat ini ringkasnya kita coba mengganti icon saja. Setelah itu simpan dan tampilkan. Ya, jadi inilah tadi untuk mengganti icon Bapak Ibu sekalian. Setelah itu saya klik dashboard ya atau rumah saya. Maka tampilan tadi sudah berubah menjadi bentuk gambar yang sudah saya pilih. Jadi gambar yang saya pilih kan karena ini keolahragaan, maka gambar yang saya pilih adalah gambar yang memiliki hubungan dengan keolahragaan, sehingga memudahkan dan memberikan daya tarik. Mungkin itu untuk tahapan pengganti icon, Bapak Ibu sekalian. Apakah di sini ada yang ingin bertanya atau kita lanjutkan? Lanjut? Ya, sebentar Pak ya. Ya baik Pak. Ini yang gambar ini berarti apa ya? Nama mata kuliah? Iya Pak, gambar ini adalah Icon. pilihan. Ya Ikon icon. mata kuliah. Iya. Oh gitu. Boleh kita pilih apakah harus diganti, sebenarnya tidak wajib diganti Pak. Iya, iya. Wajib diganti hanya keinginan kita saja untuk memberikan daya tarik dan kekhasan dari penamaan mata kuliah. Oke. Iya. Ya. Baik, mungkin ini bisa kita lanjutkan ya. Kalau untuk mata kuliah kedua gitu juga ya? Iya Pak, sama Pak. Untuk ikonnya sama. Kemudian, mohon izin ada yang kita lanjutkan saja Pak. Kita lanjut. Coba dilanjut dulu. Atau coba buat satu lagi untuk apa? Mata kuliah yang lain apa satu lagi? Icon. Baik. Caranya mungkin saya ingin yang komputer ya Bapak Ibu. Jadi saya cari aja nih gambar di sini ya. Komputer. Terus saya ingin seperti ini aja gambarnya. Lalu saya klik kanan, open new tab, and saya download ya. Save image as. Saya downloadnya di download ya, folder download dan save. Oke, sudah saya simpan, maka saya coba ganti yang aplikasi komputer ya Pak. Iya. Caranya sama, kita buka dulu mata kuliahnya, setelah itu ada logo gear di sebelah kanan ini, dan tanda panah, kita tanda panah dan ubah pengaturan. Ini berarti kita ingin mengubah tampilan dari nama aplikasinya. Tampilannya seperti ini, untuk mengganti icon kita pilih file ringkas khusus, kita pilih tanda add ini folder atau file, memilih file, kan upload a file, berarti kita pilih filenya, itu pilih gambar yang sudah kita pilih tadi, gambar komputer, setelah itu sudah tersimpan, dan upload this file. Ya. Sampai sini tahap belum selesai sebelum kita menyimpan dan tampilkan. Disinilah tahap terakhir kalau kita sudah bisa membuat atau mengubah icon tampilan dari mata kuliah. Jadi berubah tampilannya menjadi komputer. Jadi ini memudahkan kita juga untuk ingin mengupload mungkin di setiap pertemuan mata kuliah kita yang mana sehingga kita melihat gambarnya saja bisa ingat. Atau bisa dengan cara mengedit gambarnya terlebih dahulu, misalnya kelas J, ada logo J, ada logo E, itu bisa juga tergantung kebutuhan. Ya. Pak Hairul, Ya. Berarti sebelum mengubah mengupload gambar untuk mengubah gambar itu tidak perlu hidupkan mode ubahnya ya, boleh langsung. Iya, boleh langsung. Iya, benar. Berarti otomatis ya Pak Hairul ya. Iya, benar. Otomatis. Oh gitu. Ya. Terus yang kedua, saya kan sambil buka Figma juga, tetapi gambar yang sudah diupload ini tidak muncul gitu. Gambar-gambar yang di samping nama mata kuliah itu tidak ada. Ini bagaimana cara memunculkan gambarnya itu?
Jadi setelah diupload seperti teknik yang sudah saya tunjukkan tadi, maka kita tidak boleh langsung pilih ke dashboard ataupun tampilan utama. Kita harus klik paling bawah itu simpan dan tampilkan. Setelah diklik simpan dan tampilkan, maka secara otomatis dia akan tersimpan. Yang kedua, itu perlu dicatat bahwa format PDF tidak akan berfungsi. Yang format yang bisa ditampilkan adalah format gambar, yaitu JPG, PNG, atau GIF. Itu Ya, dia. tapi maksudnya gambar itu tidak ada gitu. Oh, Gambar-gambar itu tidak muncul gitu, cuma mata kuliahnya aja yang ada. Padahal oh, saya sudah simpan dan tampilkan. boleh. Oh, mungkin ini ya, urutkan. Mungkin tampilannya seperti ini ya, Bu ya. Iya, Nah, iya. di list ini ada tanda panah. Heeh. Ini ada summary. Oh, sama. Summary ya, atau klik sekali summary, tampilannya seperti ini. Jadi tergantung pilih kita tampilannya seperti apa, atau cut tampilannya seperti ini juga bisa. Jadi tergantung keinginan kita bentuk tampilan di layar dashboard. Kalau seperti ini udah terlihat gambarnya, Bu Elia? Udah terlihat. Ya, udah terlihat. Oke, terima kasih Pak Hairul. Sama-sama Ibu. Terus saya ulangi lagi, saya ubah lagi bentuk seperti semula, yaitu summary. Kita langsung masuk. Ini adalah tampilan utama, mungkin di mata kuliahnya ini. Jadi Bapak Ibu ini masih kosong ya, masih kosong sekali, sehingga kita harus memulai dari awal. Perlu saya sampaikan sebelum kita mengisi ini, lebih baik kita sudah memiliki dokumen yang akan kita terapkan nanti selama perkuliahan. Saya mencontohkan seperti ini dokumen yang saya miliki, yaitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, itu sudah saya buat foldernya, termasuk modulnya. Ya, jadi nanti tinggal mengupload saja, itu sangat memudahkan nanti di Sibdanya. Termasuk penugasan, ada tugas rutin, CBR, CGA, mini research, PKRCD, dan project itu juga sudah disediakan untuk penguploadannya. Oleh karena itu yang paling utama disiapkan. Kemudian kita ingin merubah tampilan setiap mata kuliah. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah klik tombol option menu, setelah itu hidupkan mode ubah. Ini yang membantu kita untuk mengubah isi dari perkuliahan ataupun mata kuliah di dalam Sibda. Maka tampilannya akan berubah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sekali mungkin kita ingin membuat apa Bapak Ibu? Materi atau absen dulu kira-kira? Absen dulu boleh Pak? Ya, absen dulu. Absen. Absen ini bisa diletakkan paling atas 1 sampai 16 pertemuan atau setiap pertemuan, tapi lebih praktis kita satu absen saja di bagian paling atas ini. Caranya adalah ini ada tanda tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ya Bapak Ibu, ini diklik tanda tambah ini. Ya, akan tampil tampilan seperti ini. Lembar kerja seperti ini, maka kita tinggal pilih. Untuk absensi itu istilahnya adalah attendance. Kita tinggal pilih attendance ini. Sudah diklik, maka kita tambahkan atau add. Maka tampilannya seperti ini. Jadi ini akan saya ubah menjadi namanya absensi. Presensi lah, presensi. Ya, presensi bisa. Ya, ini deskripsi ini bisa kita masukkan, bisa juga tidak. Misalnya isilah presensi terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan. Oh, ini nanti dibaca mahasiswa ini ya? Iya, benar Pak. Ya. Ini bisa kita tampilkan, bisa tidak nanti. Kalau ditampilkan, maka dia akan tampil tulisan ini pada waktu ada opsi presensi. Setelah itu Bapak Ibu kita simpan dan tampilkan.
Ya. Di sini belum selesai tahapan untuk presensi. Kita buat add session. Add sessionnya maksudnya kita menambah sesi pertemuan. Kita sudah menerima SK, mungkin mata kuliah ini itu kegiatannya setiap hari Senin. Kita pilih saja hari Senin. Add session. Kita bisa pilih tanggalnya, mungkin awal masuk 16 Agustus ya Bapak Ibu. Iya, 16. 16 Agustus di hari Senin. Pukulnya kita umpamakan pukul 8.00. Nah, sampai pukul ini tergantung kita mau buat selama perkuliahan atau hanya 1 jam selama perkuliahan atau setengah jam juga bisa. Jadi saya umpamakan aja saya ingin sampai jam 9 saja. Atau sampai akhir perkuliahan juga bisa. Kemudian sini ada tombol description. Ini biasanya saya kosongkan saja ya karena mungkin tidak begitu besar perannya. Tapi kalau ingin diisi juga boleh. Selanjutnya saya pilih klik multiple session, artinya sesi yang banyak ya. Penggandaan sesi. Saya ingin mengubah ini menjadi 16 pertemuan. Maka saya klik repeat the session above or follow. Klik setiap hari Senin ini akan saya munculkan. Ya, setiap minggu akan muncul sampai sesi berakhir yaitu mungkin hari Senin tanggal 29 November ya, Bu. Ya, Bapak Ibu, mungkin ya 29 November kita bisa cek kalender. Ini tujuannya agar kita tidak repot-repot lagi buat absensi. Jadi secara otomatis absensi sudah ada dan nanti kita di akhir tinggal melihatnya saja. Saya lihat di sini tanggal 29 November 2021. Terus klik student recording, artinya mahasiswa dapat mengklik absensinya sendiri tanpa kita buka Sipda lagi, mahasiswa otomatis akan buka Sipda. Itu pun memang lebih baik kita juga buka Sipda sebagai bentuk keaktifan kita dalam menggunakan Sipda sebagai media perkuliahan. Maka ya Pak. Sedikit ya, Pak. Nanya ini masalah absen ini kan dibuat 1 semester nih ya. Ya, ini sama Ya. 1 semester bisa, 1 pertemuan juga bisa. Maksudnya dia nggak bisa nanti ngerapel ngabsennya ini seperti ini. Oh ya, kalau ini tidak Pak, karena udah diatur di sini Pak. Nah, sudah diatur setiap Senin akan muncul. Begitu. Iya. Waktunya juga kita bisa atur 1 jam kalau saja. dia sudah lewat minggu pertama dia nggak akan bisa ngisi lagi yang Nggak akan pertama. bisa. Iya, nggak akan bisa. Oke. Dan kita pun kalau kita buat absensi, misalnya kita lupa nih tanggal 16 buat absensi, kita buat tanggal 18. Terus kita atur di sini tanggal 16 itu tidak akan bisa juga. Maka di sini ini otomatis dia boleh melakukan pengaturan waktu di hari selanjutnya, tapi tidak bisa mengatur waktu di hari yang telah lewat. Jadi ini seandainya di pertemuan kedua kita harus ada sesuatu, ada halangan dipindah ke hari lain, itu gimana? Kalau di hari lain, Bapak Ibu siasatnya bisa kita lakukan pengaturan ulang di absensi pertemuan yang misalnya ketiga, maka bisa dihapus ketiga, maka diganti dengan hari lain. Ya. Tapi bisa saja siasatnya untuk kita tidak daripada ribet ngatur-ngatur absensi dulu saja di sini di hari ini, nanti pertemuannya diganti hari yang lain juga bisa. Tapi lebih baik memang kita bisa mengaturnya dengan cara menghapus pada pertemuan yang sudah kita buat untuk dirubah pada pertemuan yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Ya. Ini klik allow student to record on attendance. Setelah itu klik add. Jadi Bapak Ibu ini sudah ada tampilan 16 pertemuan ya. Jadi tadi Bapak Sudirman bertanya mau kita ubah ini pertemuan ketiga, maka ini ada tombol gear. Nah, kita bisa ubah Pak nih hari apa jadinya. Oke. Nanti ini akan membantu proses perubahan jadwalnya Pak. Ya. Terus kemudian ini ada menu tambahan ya. Kita khawatir nih mahasiswa hanya absen saja setelah itu tidak aktif dalam perkuliahan ataupun hanya absen saja tidak mau lihat materi. Ataupun dia berleha-leha dulu mungkin habis itu absen lagi. Kita bisa melakukan pengaturan absensi Pak di status set.
pengaturan status. Setting. Ya. Jadi kita buat aja absensinya itu 15 menit, Pak. Di present. Present itu hadir 15 menit. Maka kalau dia tidak ada 15 menit, tidak ada, maka secara otomatis dia dianggap tidak ada lagi tombol present. Iya, nggak ada lagi tombol present. Nggak masuk. Ya, nggak Iya. bisa masuk ya. Kita buat terlambat 30 menit untuk dispense 3 terlambatnya. Jadi inilah pengaturan waktunya supaya mahasiswa mungkin lebih disiplin dalam membuat absensi ataupun mengabsen dirinya di Sipda. Setelah itu update, maka nanti dia akan terlihat di report, Pak. Akhir dari presensinya nanti di sini. Kita lihat rata-rata kehadirannya bisa di sini. Kalau ini kan karena belum ada yang absen dan baru buat, jadi masih tanda tanyanya, belum hadir. Nanti kalau udah di absen, nanti ada tandanya di sini, Pak. Dan kita tahu mana yang absen. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk absensi. Mungkin ada yang mau Sementara bertanya. Pak Usman. Baik, Pak. Pak Usman. Iya, Pak. Jadi begini, kan kadang-kadang mahasiswa kan banyak akal juga, mahasiswa kan banyak akal. Nah, jadi katanya saya terlambat karena gangguan sinyal. Ya. Bisa nggak dia dipantau? Kalau dia gangguan sinyal, Pak, kita tidak bisa memantau dia, ya, dan itu pun memang konsekuensi mahasiswa, sehingga kita bisa mensiasatinya dengan mengatur absensi. Jadi kan kita buat tadi ada tanda hadir 15 menit, Pak. Jadi secara otomatis mahasiswa itu sebelum masuk kuliah mereka harus mencari sinyal yang bagus, menyesuaikan waktunya. Setelah itu bisa melakukan presensi sebelum waktunya habis. Itu yang pertama caranya, Pak. Yang kedua, kita bisa melakukan pengaturan absensi manual sehingga mahasiswa itu nanti bisa kita anggap hadir walaupun dengan gangguan jaringan. Misalnya, Pak, kadang kan mati lampu sehingga tidak bisa masuk sehingga konfirmasi melalui WA kan gitu. Jadi bisa saja kita minta tolong Komting agar atas nama si Fulan dibantu absensinya supaya dia bisa dianggap hadir. Atau mungkin Bapak tidak mau anggap hadir karena tidak ada, yaitu mungkin kebijakan dosen, apakah tetap dianggap hadir atau tidak. Mungkin itu, Pak, tergantung kebijakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Usman? Ya. Pak Usman? Iya, Pak. Saya udah coba-coba, tapi kemana tadi mulai-mulai itu? Gimana? Bapak mau share screen, Pak? Oh, Langsung? boleh. Ya, Boleh, saya boleh, stop. boleh. Ya, silakan, Pak. Bentar ya. Ini dia. Ini Pak Usman. Iya, Pak. Nampak, Pak, ini presensi sudah. Setelah itu paling bawah, Pak, paling bawah. Paling bawah. Save and display. Save and display, Pak. Save. Oh, save and display. Ya. Terus save and display ini tampilannya emang berbeda, Pak, ya. Jadi coba klik presensinya, Pak. Klik presensinya di sini. Iya, Pak. Coba diedit, Pak. Diedit. Edit setting, Pak. Klik edit setting. Terus ke bawah, Pak. Oh, tampilannya berbeda emang, Pak, ya. Iya. Coba saya mau, Pak, ulangi lagi save and display. Paling bawah tadi. Ya. Nah, ini dia, Pak, sudah tampil. Add session, ya. Pak. Setelah session, add session. Sessionnya. Ya. Iya, ini, Pak, dia yang bisa diatur, Pak, jadwalnya sesuai dengan perkuliahan yang sudah ditetapkan, Pak. Ya, tadi yang 15 menit itu terlambat ke mana? Di mana tadi itu? Ini kita atur dulu, Pak, di awal. Nanti yang 15 menit tadi di ini, Pak. Saya itu udah keluar jadwalnya hari Senin jam 8. Boleh, Pak, diatur dulu hari Senin 16 Agustus. Tanggal 16 itu ya? Betul, Pak. Tanggal 16. Ya, jamnya from jam 8 absensi. Jam 8. Sampai 10.30. Boleh, Pak. Ya, 3 SKS.
Selanjutnya ke bawah, Pak. Bawah. Ini Bapak mau buat satu atau mau buat Ini 2 kelas. Bapak mau buat sekaligus 16 pertemuan, Pak? Boleh. Mana Nah. yang lebih bagus? Multiple session, Pak. Multiple, ya multiple. Oke. Itu berarti dicentang repeat the session above as follows. Yang paling atas, Pak. Yang Paling ini. atas, iya. Oke. Setelah itu centang Monday, hari Senin, Pak. Monday. Iya, Pak. Ya, Monday. Ya. Ya, 1 minggu sampai tanggal tadi 29 November ya, Pak, untuk hari Senin. 16 pertemuannya. Di mana ini? Sini. Di bawahnya, Pak, repeat until. Berarti tanggalnya tanggal 29, Pak. Ini. Ya, untuk 16 minggu. 29. Iya, Pak. 29 November. November, Pak. November. November. Iya, November. Bawahnya, Pak. Ya. Ya. Oke. Setelah itu, follow student to record on attendance. Follow mana? Ya, itu Pak. Setelah di student Dulu. record, ya, follow student. Ya, ya Pak, betul Pak tadi Pak. Dicentang. Ya, benar. Iya. Ya, Oke. setelah itu add Pak, paling bawah. Itu Add. add. Ya, Ini. ya. Oke. Klik. Ya, ini tahap ini udah selesai Pak, 16 pertemuan. 16 pertemuan ya. Ya. Untuk mengatur tadi kehadiran status set, Pak. Oh, status ya. Ya. Status set. Ya, ya, ya. Di sini yang 15 menit. Iya Pak, itu menitnya. Sebelum ini ya, Sebelum. Iya, kehadirannya dari ada 745 berarti ya? 745. Enggak Pak, ini setelah Pak. Setelah. Oh ya. Ya, dari jam Iya. 8 sampai 15 menit. Poin-poinnya ini isinya apa nih? Poin ada 2 ada 1 ini? Poin ini Pak untuk menandakan kalau dia poinnya 2 berarti dia hadir. Kalau poinnya 1 terlambat. Nah, kita bisa atur poin ini. Jadi ini menyangkut terlambat ini. Iya, ini kita ingin buat mereka itu cepat mengabsensi di Sibda, Pak. Oh, Jadi enggak jadi sama seperti belajar tatap muka. Jadi kalau 15 menit nggak masuk dianggap terlambat ataupun nggak boleh masuk, tidak hadir. Ini bisa kita atur di Sibda. Ya, bikin bayasa 15 ini bayasa. Di sini 15. Iya. Di sini Ya. Nah, Tergantung ini Bapak. 30 lewat 20. di atas 15 menit. Oh, di atas inilah 20. Ya boleh Ya. Pak. Kalau exit ini izin Pak. Izin. Iya. Oh, jadi Misalnya kita buat ada pelatihan kan gitu. Kita kosongkan juga nggak apa-apa Pak. Nanti dia isi kehadirannya. Kalau di sini absen Absen berarti tidak hadir. 0. tidak hadir, nggak usah diisi itu ya. Tidak usah Pak. Karena nanti pada waktu absensi dia hanya terpilih izin dan juga absen jadinya. Nggak bisa hadir lagi. Setelah itu update Pak. Diupdate. Diupdate ya. Update. Ya berarti sudah selesai Pak statusnya. Satu ya. Iya. Terus Udah. melihat tadi apanya rekapnya tadi gimana? Report Pak, di report atas Di Pak, yang di atas ya. Itu di ada report ini. report, iya. Di report ya. Ya, ini Oh, Pak, ini ya. kehadiran kalau mau dicetak juga bisa Pak. Nanti di akhir pertemuan kita males nengok Sibda, mau dicetak aja bisa juga Pak melalui Excel. Ya. Nah, Ya. Berarti mereka udah Sebentar, masuk. Pak. iya Pak, udah dibagi Pak mahasiswanya Pak. Oh, udah dibagi. Oh, ini mereka ya. IT ya, sama IT sudah Oh, di. udah. Ya, oke. Tapi gini Pak Usman, Iya Pak. mahasiswa semester 1 kan masih belum lengkap ini, belum jelas. Iya Pak. Itu bagaimana ya? Bagaimana Paknya untuk melihat nama-namanya itu? Nama-nama mahasiswa Pak itu di IT Pak, karena yang membuat mata kuliah ini dan pembagian mahasiswanya itu IT. IT mendapatkan info dari Prodi Pak, sehingga nanti mereka bekerja sama dengan IT. Iya Pak, IT Puskom kan terdaftar di sudah terdaftar sebagai mahasiswa baru, itu biasanya ada datanya di Puskom atau di mana mungkin ke pegawaian ke akademik kan Pak. Nanti dia akademik itu ke Prodi ya, BAK ke Prodi, dan Prodi juga mungkin udah ada memiliki referensi nama, dan itu diserahkan kepada IT untuk dibagi ke aplikasi Sibdanya Pak. Jadi kalau emang betul link semua dia. ya Pak, ini pun
Baru tadi pagi Pak ini ada mata kuliahnya. Kalau semalam Pak, saya sendiri juga belum ada mata kuliahnya. Ya, masalahnya cuma kami juga belum tahu nama siswanya, belum masuk. Bapak mungkin bisa cek Pak di Sipdanya Pak. Seperti Pak Yasa ini. Udah ada mahasiswanya ini. Ini yang sambut 2018 Pak ya. Ya. Ah. Jadi kalau yang belum masuk Baru. Pak, ya, yang belum masuk nanti mungkin menjadi tanggung jawabnya IT Pak, karena yang memasukkan IT. Tapi kalau nanti juga datanya belum ada dari IT, kita bisa menggunakan link Pak untuk mengundang mereka jika keterlambatan untuk pembagian mahasiswanya Pak. Jadi kan kita buat dulu Pak, masuknya belum ada. Kita bisa bagi link Sipdanya untuk mereka supaya masuk. Ya, ini yang lalu ini kan? Iya Pak, ini yang lalu. Yang baru mungkin menunggu dari IT Pak. Semester 3 itu Pak Yasa. Ya semester 3 ini. Jadi, ini kan mata kuliahnya. Sudah ada ini. Iya Pak, udah dibagi memang Pak mata kuliahnya sama IT Pak. Udah kan? Betul Pak, ini sesuai SK Pak ya mata kuliahnya Pak. Iya. Iya, ini sudah dibagi oleh IT Pak. Ini berapa ini? 3 ini. 3 mata ini 1, 2, 3. Kalau saya lihat tadi nama-nama mereka ini semester 3 ini. Padahal ini semester 5 ini loh. 3 itu Pak. Tapi memang Pak Hairul sepertinya mata kuliahnya masih banyak yang semester lalu belum dihapus ya atau belum dihiddenkan oleh IT. Kita menghidden sendiri, Ibu. Gimana caranya tadi menghidden tadi? Boleh Pak, kita stop screen dulu. Atau langsung aja Pak, punya Bapak ke dashboard Pak. Bapak ke dashboard. Ke dashboard. Tapi untuk memastikan mata kuliahnya ini yang terbaru, yang maksudnya yang semester ini muncul dengan yang sebelumnya gimana Pak Hairul? Kalau Karena saya ingat memang mata kuliah yang ini semester lalu saya tahu nama mata kuliahnya kan memang berbeda dengan semester ini. Artinya ganjil dan genap ya, Ibu. Jadi berarti harus dibuka cek satu-satu ya Pak Hairul ya. Iya, kita mengecek kembali karena memang dari IT tidak menghiddenkan karena kita bisa menghiddennya sendiri memang. Nah, ini contohnya menghidden ini Pak gimana? Ini kan semester yang lalu ini. Iya Pak. Organisasi ini, Itu struktur. Coba Bapak klik kanan atau ada tanda titik 3 itu Pak. Klik kanan Pak, bisa Pak. Titik 3 itu coba, iya. Itu ada hide from view. Iya, nanti dia akan tersimpan Pak. Nah, hilang dia Pak. Hilang. Iya. Begitu juga ini. Betul Pak, betul. Oh, gitu tuh. Jadi nanti dia akan tersimpan. Jadi sebenarnya ini nggak boleh dihapus Pak. Sebagai riwayat penggunaan Sipda kita di dalam pembelajaran. Oke. Tadi ya? Iya, ini presensi berarti sudah bisa nanti diisi oleh mahasiswanya. Iya, benar. Tadi ya, oke. Oke, lanjut Pak, lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ini kita lanjut berarti untuk topik ya Pak, sama nanti mengupload file yang sudah kita siapkan. Ini izin saya share screen. Ya, ini kembali ke Sipda saya. Mungkin saya ingin mengubah topik ini kan hanya topik 1, topik 2, topik 4. Saya ingin mengubahnya sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan nanti yang ada di RPS. Tetapi ini masih 4 ya kan Pak. Jadi saya ingin mengubahnya menjadi 16. Maka caranya di bagian pada topik 4 itu ada opsi add topik Pak. Tambah topik. Maka saya klik add topik. Ya, ini kita ingin tambah topik berapa, karena 4 berarti kurangnya ada sekitar 12 Pak ya. Ya, setelah itu add topik 12, saya add topik jadi 16 pertemuan, sudah menjadi 16 pertemuan. Kemudian
saya ingin merubah topik ini sesuai dengan RPS yang sudah saya tentukan ya Pak. Maka kita bisa buka referensi kita. Kebetulan ini saya sudah membaginya setiap folder ya. Anggap saya sudah membuka RPS dan saya sudah mengaturnya. Maka caranya bisa kita untuk membuatnya secara manual Pak. Yaitu kalau yang pertama di folder saya dibuat kontrak perkuliahan. Maka di sini saya ingin buat klik add topic name, edit topic name. Biar saya ingat ini 1, 2, pertemuan keberapa, saya awali dengan angka. 1. Kontrak perkuliahan. Maka saya enter, harus di enter Pak, maka dia akan tersimpan. Kalau tidak di enter atau klik sembarang tempat, maka dia akan tidak berubah. Ya, harus di enter maka dia akan berubah menjadi kontrak perkuliahan. Terus yang kedua, saya ingin merubah namanya menjadi keterampilan atletik karena saya mata kuliahnya olahraga, saya ingin merubahnya keterampilan atletik. Setelah itu enter dan seterusnya Pak, ini bisa disesuaikan dengan materi kita. Ya. Ini Pak Usman bisa kita buat ya pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu bisa juga ya? Bisa Pak, semua sampai habis 16 pertemuan Pak. Ya. Ini saya buat lagi 3 permainan bola besar. Ya, udah berubah. Dia harus di-enter Pak, setelah diketik di-enter. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Misalnya. Itu diklik apa? Klik ya? Iya Pak. Di-enter. Enggak, apa tadi waktu menggantinya diklik dulu situ. Atau Ya. Diklik tanda diklik penanya, diklik tanda pena. Iya, benar. Diklik tanda pena, setelah itu di-enter. Ya, Bapak Ibu, mungkin di nanti pertemuan ke-16 ujian akhir semester. UAS. Final. Iya. Ya sudah, ya ini anggap kita sudah selesai untuk Pembagian. setelah dibagi menjadi 16 pertemuan dan mata kuliahnya, maka kita tinggal mengupload nih Bapak Ibu, kita mau upload materi apa atau bahan kita yang sudah kita siapkan. Maka di kontrak perkuliahan kita ingin memasukkan file RPS, ya maka caranya itu dengan di bagian 1 ini, topik 1, maka klik tambah sebuah aktivitas atau sumber. Maka klik. Ini Pak, ini udah banyak pilihan ya, ada assignment itu dia tugas, ada big bulletin itu dia untuk virtual kan Pak. Tapi kalau untuk dia RPS mungkin bentuknya file ya Pak. Maka kita cari file, setelah itu tambah. Maka di sini nanti kita akan mencari, kita akan membuat nama, apa nama file kita. Misalnya RPS. RPS mata kuliah, buat nama mata kuliah juga bisa. Pak, nanti boleh ditambah gambar, deskripsi atau yang lain sebagainya, gambar, tapi saya ingin ringkas, udah upload file saja, maka saya klik tanda file di sini. Ya Pak. Ya. Upload file, berarti choose file. Kebetulan saya sudah menyiapkannya di sini Pak. Di bahan sudah saya siapkan. Kontrak perkuliahan di sini sudah ada RPS. Maka saya open. Sudah, setelah itu saya upload this file. Ya. Sudah selesai Pak, ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, tapi ringkasnya saya langsung simpan dan tampilkan setelah saya upload filenya. Ya, inilah tampilan filenya Pak. Kalau di dashboard mata kuliah dia seperti ini Pak, sudah ada bentuk filenya. Ya. Kemudian saya ingin upload juga
PowerPoint yang biasa mungkin kita masukkan untuk menjelaskan peraturan dan sebagainya, sama caranya Pak. Kita klik tambah, terus kita klik file, kemudian kita tambah. Ini kita buat namanya PTT kontrak kuliah, atau kita buat saja kontrak kuliah bisa, karena biasanya kontrak kuliah kita jabarkan melalui PowerPoint. Saya itu klik file, choose file, sama seperti tadi. Saya sudah buat juga PowerPoint-nya, setelah itu upload this file. Sudah ada nampak filenya, kemudian simpan dan tampilkan, atau simpan dan kembali ke kursus juga bisa. Ya, ini Pak sudah tertera 2 file. Kan begitu. Mungkin di pertemuan pertama tidak banyak perbincangan kecuali dengan peraturan. Di pertemuan kedua Pak, mungkin kita ingin upload materi dan juga link untuk video. Nah, mungkin Pak di sini bisa kita masukkan Pak case study-nya kan. Bagaimana sih anak ini bisa memberikan analisis terhadap peristiwa ataupun materi yang kita berikan melalui video. Saya akan coba di materi yang kedua ini Pak. Saya upload filenya dulu, file materi seperti biasa, file, setelah itu tambah. Di sini atletik, pilih file. Di pertemuan kedua saya sudah menyiapkan video dan juga PDF-nya Pak, PDF untuk materi atletik khusus. Upload this file. Kemudian save and kembali ke kursus. Ya Pak, inilah dia tampilan untuk materinya. Terus seperti tadi yang saya bilang, bagaimana kita ingin mengupload link YouTube. Kebetulan Pak, saya sudah punya YouTube channel saya sendiri. Itu ada di sini Pak ya. Seumpama tadi atletik saya ingin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini contoh YouTube yang ingin kita ambil, atau Bapak bisa ambil di YouTube punya orang lain terkait pembelajaran kasus ya Pak, berkaitan dengan problematika anak remaja, ataukah kalau atletik bagaimana nih siswa SD untuk menerapkannya, maka dapat videonya, kita bisa klik kanan dan ambil salin kode smart. Salin ya Pak, sudah disalin ya. Terus kita kembali ke Sibda kita. Caranya tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Kemudian di sini Pak ada URL. URL, klik. Setelah itu tambah. Ya, di sini kita bisa tambahkan ini misalnya kasus 1 kan gitu. Kita pilih external URL, klik. Nah, tadi kan Pak kita sudah kita salin, maka tinggal Ctrl F atau paste ya. Satu, choose a link. Maaf ya Pak, ini sudah kita langsung kita enter. Saya ulangi. Ya. Kemudian maaf, saya ulangin. Yang tampilan smart tadi saya masukkan jadinya di deskripsi, Pak. Ya. Dan link ini bisa kita ambil dari klik kanan salin URL video. Kita masuk ke Sibda kita. Terus di sini bisa tampil dan deskripsi halaman kursus. Setelah itu simpan dan tampilkan. Kita kembali ke mata kuliah.
Ya, jadi ini Pak tampilannya. Wah, ribet juga ya, Usman. Ya. Semuanya Pak, ribet semuanya. kita ulangi Pak. Ya. Iya. Kita terlalu muda untuk belajarin Pak Awal. Jadi Puluh dikasih Syahrul ini. Tadi buat absennya bisa. 10 dikasihnya 11 yang lupa Pak Awal. Itulah. 10 langkah yang dikasih Hairul. 10 langkah. Aduh. Lagi Ya. biasa nggak bisa bikin absen kita kan. Aduh. Ya. Ya. Ikuti Kita ulangi. satu tadi ya. Udah 10 langkah, udah 11 langkah yang lupa saya nih. Iya. Aduh, pening. Kacau ini. Ini kita. Ini harus didampingin aja nih. Iya. Iya Pak. Baik Pak, saya ulangin tadi. Iya, iya. Ya. Iya. Terus tadi link tadi. Enggak, sebelum ke link tadi. Oh baik Pak. Mulai materi tadi, materinya latihan tadi. Saya kembali dulu ya Pak. Ah. Ini saya hapus dulu ya Pak. Jadi Oke. materi ini sudah diupload, Iya. kita bisa hapus. Ya. Oke. Jadi kita ingin masukkan video ini Pak, supaya masukkan tampil video, ya. video ya kan Pak. Jadi yang pertama kita harus punya referensi linknya dulu Pak, atau punya YouTube-nya kan begitu. Jadi saya buka dulu YouTube saya di sini. YouTube-nya berarti udah di-upload juga ya? Udah dipilahin juga ya? Ya Terus Pak, tampil apa? kita sudah punya video. Kita sudah punya pilihan sebagai bentuk kasus ataupun mereka nanti belajar analisis atau mengevaluasi video ini. Artinya nggak bisa diambil kalau masih lepas ya, masih di YouTube murni. Ya, boleh, Pak. Bisa juga. Boleh kita ambil, kita upload video kita, tapi biasanya itu memberatkan mahasiswa untuk membuka Pak, termasuk iya. Sibda kita kan jadi banyak memorinya Pak, kan begitu. Hmm. Jadi link ini tidak memberatkan Sibda kita nanti untuk menguploadnya, hanya sebatas link saja, dia bisa terbuka nanti Pak di Sibdanya itu. Ya karena gini Pak ya, kalau disimpan di laptop kita kan berat ini apa ini. Betul Pak, betul. Disimpan iya. laptop tetap. Makanya saya mensyaratnya di YouTube saja saya upload, dan itu bisa kapan saja bisa dibuka gitu Pak. Oke. Ya. Tapi harus ingat apa linknya ya? Linknya, yang penting kita punya email Pak, kita bisa buka email lagi. Link tadi kita buka aja YouTube kita, klik kanan, Iya. salin kode smart gitu dia. Oh iya, salin link. Salin kode smart ya. Ya bisa Pak, salin kode smart. Oke, salin kode smart. Terus saya buka lagi kemari, ulang ya Pak. Saya ulang, add sebuah aktivitas. Setelah itu URL. URL-nya. Ya, terpat. Nah, setelah itu tambah. Maka ini kita masukkanlah kasus 1 ataupun Ini nama Iya. file maksudnya ya? nama yang mau Nomor. kita upload Pak. Ya, ataupun peristiwa iya. Siswa SD belajar atletik misalnya gitu. Ini mungkin salah satu tampilan kasus Iya. yang mau kita berikan kepada siswanya. Kemudian di deskripsi Pak, ini bagian atas Pak ada link ya kan Pak. Maka kita klik sini ada tulisan, ada bentuk angka, maka kita klik aja nih logo link ini. Saya besarkan. Ini kayak logo apa namanya? Rantai. Iya, mata rantai. Saya klik, saya masukkan link tadi yang kode smart tadi, Ctrl F, open create link, ya. Nanti Pak dia tampilnya seperti ini Pak, jadinya nggak tulisan-tulisan, udah bentuk gambar langsung, kan Pak. Terus di sini kan nggak boleh kosong Pak, external URL, maka kita bisa ambil juga dari sini, yaitu salin URL video, karena nggak boleh kosong. Iya. Setelah itu saya masukkan di sini. Nah, setelah itu Pak, saya ingin ini supaya pada waktu mahasiswa melihat tampilan mata kuliahnya langsung ada muncul ini supaya menarik. Maka saya klik tampilan deskripsi di halaman kursus. Saya klik, kemudian
simpan dan kembali ke kursus, atau simpan dan tampilkan juga boleh. Tapi saya pilih simpan dan kembalikan ke kursus. Ya. Ya Pak. Jadi ini Pak langsung kalau mahasiswa itu melihat Sibda kita, sudah langsung, oh ini sudah ada medianya untuk kita mengamati suatu video, dan itu nanti bisa diberikan komentarnya. Seperti itu Pak. Oh. Nah, misalnya supaya mahasiswa nanti diskusi Pak, bisa Pak di sini kita masukkan tambahannya Pak. Oh ya Pak, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Iya. Ya begini Pak. Ya. Kalau kita mengambil YouTube, Mm-mm. kalau YouTube-nya itu terhapus, bagaimana itu Pak? Kalau YouTube-nya terhapus secara otomatis memang dia tidak akan terlihat karena ini kan diambil dari link YouTube Pak. Iya. Memang lebih amannya kita Disimpan. punya YouTube sendiri. Yang pertama kita simpan video file biasa tapi akan menyulitkan proses upload karena terlalu lama betul. Pak. Yang kedua lebih baiknya kita akan lebih baik kita punya YouTube channel sendiri Pak, dan itu sangat mudah memang. Iya. Cara buat YouTube channel bisa Bapak buka email, nanti Bapak buka YouTube. Nanti di bagian atas, mungkin ini Pak, untuk tambahan Pak ya, saya kebetulan ada koleksi video untuk pembelajaran di YouTube channel saya. Saya bukalah sembarang dulu YouTube. Misalnya, lagu-lagu. ini Pak ya. Maka Pak di sini kan Pak, ini sudah ada nih, karena masuk di email, ini udah ada sudah ada aplikasi YouTube, sudah ada tanda lonceng atau notifikasi, ini gambaran dari tampilan email kita. Klik aja Pak buat, ini plus tanda kameramen plus, maka upload video. Iya, kita bisa upload video di sini, kita simpan, kita upload video yang kita punya Pak. Emang ini membutuhkan Pak, saat ini membutuhkan yang sama, membutuhkan paket data juga untuk menguploadnya, tapi hanya sekali saja. Setelah itu kita bisa menggunakan link. Jadi gampang Pak, tinggal pilih file. Iya. Ya kita tinggal cari materi kita yang mau diupload yang mana. Misalnya ini bentuk video fasilitas atletik, ya, Pak. Kita klik, maka kita open. Nanti dia secara otomatis akan mengupload Pak tahapan-tahapannya. Ya ini ada tampilan pertama. Ini ada tampilan mengupload 2% berjalan Pak ya, ini berjalan nanti sampai 100%, maka Bapak tinggal berikutnya dan nanti sampai selesai itu sudah memiliki punya Bapak sendiri, tampilannya seperti ini Pak. Nah itu Osman, ya Pak, itu upload video YouTube yang di luar atau kita punya tadi? Itu teknik kalau kita punya referensi video agar tidak dari YouTube dari luar atau YouTube kita? Itu cara kita, dari YouTube orang itu. Iya Pak, kita bisa mengunduh dari YouTube kita dan YouTube orang untuk Sibdanya. Tapi kalau kita punya referensi sendiri Pak, takut YouTube video itu hilang sama orang, maka kita bisa menyimpannya di YouTube sendiri gitu. Biar karena kan mungkin ini akan digunakan berlanjut videonya kan Pak, berlanjut karena ini kan studi kasus, kita punya suatu objek yang bisa dianalisis dan ini khawatirnya dihilangkan oleh orang lain, maka kita bisa membuatnya, modifikasinya. Kita simpan di YouTube kita, nanti tampilannya seperti ini Pak, banyak. Iya. Oh, berarti jadi di apa YouTube kita sendiri ya? Iya, jadi kapanpun kita bisa menguploadnya Pak, seperti ulang-ulang ya. Ya, ini coba saya hapus saja Pak yang tadi udah upload, yang anggap saya sudah selesai mengupload. Seperti ini, saya buka saja, misalnya tadi atletik, saya buka. Nah, ini tampilan YouTube saya Pak, YouTube channel. Ya sudah, kapan saja mau kita ambil. Saya anggap ini sudah berjalan. Kita klik kanan. Kayak tadi salin kode smart sama salin URL. Sehingga nanti dengan proses penyalinan itu membuat tampilan Sibda kita Pak seperti ini. Tidak tampilannya. Dan ini pun Pak tidak mesti tampil ya Pak, pilihan bisa diubah. Ubah pengaturan. Kita mau itu nggak usah tampil aja di tampilan utama, maka
nggak usah dicentang, tampil deskripsinya Pak. Hilangkan, setelah itu simpan kembali ke kursus. Ya, tidak akan muncul, tapi kalau diklik dia langsung ke YouTube. Contoh saya klik, nah dia langsung ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini yang salah satu manfaat kita ambil dari link Pak. Jadi mahasiswa itu tidak akan menghabiskan paket data mendownloadnya terlebih dahulu. Dia bisa langsung membuka filenya bila menggunakan jika memiliki paket data Pak. Itu dia. Tapi kalau dia dengan file, dia akan download dulu sampai selesai baru bisa dilihat. Itu bisa tidak efisien waktunya mungkin. Waktu ya. Ya, benar Pak. Dan agak pun bisa merugikan untuk memori Pak. Jadi habis penyimpanan memorinya. Kalau ingin kembali lagi, klik kembali saja, dia akan kembali ke seperti semula Pak. Tolong Pak, tadi mata saya kemana tadi? Apa yang diklik tadi? Yang mana Pak? Yang tadi sebelum ini? Sebelum ini ke materi Pak, upload materi Pak, Iya. file. Jadi nggak tahu saya apa yang diklik sehingga keluar kemari. Oh, saya Pokoknya diulang. ditunjukkan dulu. Ya. Yang file ya Pak? Iya. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Iya. Itu kalau nambahkan materi, klik aja file Pak di bagian paling bawah ini Pak, ada file sumber. Oh iya. Ya, tambah. Ya, kita mencarilah di mana. Nanti kita masukkan dulu nama filenya apa. Misalnya materi 1. Kemudian pilih filenya Pak di sini. Iya. Choose file. Iya. Kemudian ini file yang sudah saya siapkan dalam bentuk PDF, misalnya materi atletik. Open. Oh iya. Setelah itu upload this file. Ya, maka tersimpan ya Pak. Setelah kita buat simpan dan kembali ke kursus. Ya, ini tampilannya di sini Pak. Iya. Tapi kalau lebih enak yang video tadi kayaknya yang muncul ya Pak gambarnya, sehingga mahasiswa melihat. Menguploadnya yang agak-agak ribet. Jadi Pak, kita bisa ambil dari YouTube orang Pak. Misalnya gini kan Pak, kita klik misalnya kesulitan belajar siswa. Kita klik Pak, sembarang kan. Kita ambil lah nih masalah ini Pak, ya kan Pak, kesulitan belajar. Kamu bisa bantu aku nggak? Ini sponsor Pak. Kita lihat dulu biar kita yakin kan sponsornya. Ini misalnya videonya Pak. Oh, ini bagus nih untuk menjadi bahan diskusi anak-anak. Kita buat aja klik kanan. Klik kanan ya. Setelah itu salin kode smart Pak. Iya. Nah, salin kode smart, kita kembali ke Sibda kita. Sudah ya. Ya, kita tambahkan ya. Kita cari di paling bawah ini URL. Ya. URL Pak, ya kan Pak. Setelah itu tambah. Setelah itu kita buat nih kasus 1. Kasus 1. Setelah itu kita masukkan Pak link tadi, smart tadi di sini. Rantai-rantai tadi ya. Rantai, ya Pak, masukkan. Setelah itu create link. Oh. Ya, nanti tampil seperti ini deh Pak. Ya. Terus Pak, ini nggak boleh kosong karena ada tanda seru. Maka kembali ke YouTube Balik lagi. ke YouTube tadi. Klik kanan, salin URL video. Oh. Kemudian kembali lagi Ke Sibda. ya ke Sibda, Ctrl F. Ya kan Pak, setelah itu bisa langsung disimpan. Atau Pak, ini mau ditampilkan atau enggak Pak? Kita ingin tampilkan saja nanti di kursus. Kita klik supaya nanti agak menarik kan, simpan kembali ke kursus. Nah, inilah Pak tampilan videonya tadi sebagai pembelajaran studi kasus untuk mahasiswanya Pak. Kalau kita ajak mereka di video, kita buat umpamanya bisa diapain nih, Sibda ini video untuk Vcom, Zoom. Bisa Pak, untuk Vcom kita bisa itu Pak dari sini tambah juga itu kan big blue button BN. Tapi ini Pak, ini bersifat apa namanya? Ini tidak pernah digunakan ya karena mungkin keterbatasan akses dan agak sulit Pak diakses. Kita ubah dengan teknik lain. Misalnya Pak, kita nggak punya langganan Zoom
kan harus kalau Zoom kan langganan ya Pak. Kita Iya. pakai Google Meet mungkin ya Pak. Google Meet. Ya, kita buka seperti biasa Google Meet-nya. Oh, buka dulu Google Meet-nya. Seperti biasa Pak, kita salin Google Meet-nya Pak. Ya. Misalnya saya buka Gmail. Rapat baru ya Pak, seperti biasa. Google Meet. Ini kita bisa salin Pak, ini kan udah ada nih Pak, linknya Pak. Ya. Klik saja, Ya. salin. Setelah itu kita kembali ke kursus. Kita buat di sini Pak, tambahkan sebuah aktivitas juga. Masukkan URL di sini Pak. URL ya. Oh. Ya, URL juga. Klik. Tambah. Vcom pertemuan 2 misalnya. Ini kita Ctrl F Pak, seperti biasa. Setelah itu nanti kita bisa simpan kembali ke kursus. Ini choose file. Pak, saya ulangin, ini harus masuk URL-nya. Oh. Simpan kembali ke kursus. Please enter. Oke Pak, kalau nggak bisa di sini, kita coba di sini. Ntar Pak, saya coba masuk ke Meet-nya dulu. Ini di LMS nih kan? Di layar LMS nih, enggak? Tadi masih di Google Meet ya Pak? Oh, masih Google Meet ya. Ya. Ini Pak, Vcom. Nanti kalau diklik dia langsung masuk Pak. Saya coba klik. Nah, maka dia langsung masuk ke Google Meet-nya Pak. Saya ulangin Pak ya. Iya, ya ulang. Ya. Ini saya hapus. Saya hapus. Saya coba ke email seperti semula. Setelah itu buat rapat baru. Ini kan Pak sudah ada linknya Pak. Iya. Kita bisa salin link. Yang pertama salin link atau kita bisa langsung buka sekarang. Buka sekarang ya Pak. Iya. Buka sekarang. Ya. Ternyata dia yang di atas ini Pak. Ini yang kita copy Pak. Di atas ini. Di atasnya. Iya. Ctrl C. Ya, Ctrl C. Pak Usman 10 menit lagi ya. Oh, baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terus kita masukkan ke URL ya Pak yang tadi. Ya. 10 menit lagi mana cukup ini, Pak Wow. Tambah. Besok kita panggil lagi Pak Usman ini. Siapa? Siapa? Harus pendampingan di Pak Yasa ini. Siapa? Kalau nggak ada lupa kita tanya ini saya. Ya Prof, ya Prof. Nanti ketika kita Pak Wow misalnya mau menggunakan ini, saya kira Pak Usman mohon bantuan lah secara pribadi. Siapa? Untuk membimbing ya. Siapa? Nanti kita coba dulu masing-masing di mana kita terhambatnya, kita hubungilah beliau ini. Siapa? Betul, Prof. Betul, Prof. Siapa? Di booking Usman ya. Siapa? Siap. Selalu siap pokoknya Pak. Iya. Betul. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita buat aja. Tadi di URL ya Pak, seperti video tadi ya. Klik URL. Tapi di sini kita bukan menampilkan studi kasus, tapi kita Vcom-nya.
link Kita mau Vcom. Vcom dengan mahasiswanya ya. Ya, Iya. maka caranya itu tadi kita buat, udah klik URL, kita masuk, kita buat namanya Vcom pertemuan kedua. Ya. Terus di external URL, setelah yang tadi kita copy Pak, di sini Ya. ya Pak, kita copy, maka kita Ctrl F di sini. Ya. Ya, Itulah alamat depannya ya, Iya. meetnya ya. betul Oke. Pak. Terus kalau kita mau di bawahnya deskripsi boleh ditambah, boleh tidak. Tapi biar kita mengingat sama seperti upload video, kita tambah juga bisa Pak. Oh. Setelah itu sudah selesai, hanya 3 yang diisi, simpan dan kembali ke kursus. Oke. Inilah dia Pak, Hmm. ada tulisan Vcom pertemuan kedua, maka mahasiswa nanti bisa mengkliknya untuk bisa tampil dengan kita. Vcom pertemuan kedua. Berarti Ya. memang Vcom itu di LMS-nya ya. Benar Pak. Selama ini kan kami umpamanya Zoom atau Google Meet itu di luar LMS. Iya, iya Pak. Jadi nggak terekam ya kan Pak Yasa? Iya. Iya. Jadi Lepas bisa dia. deh. Jadi bisa diatur di sini memang Pak. Gitu ya. Tapi lebih baik memang dia pakai Zoom ya kan Pak. Dia Iya, fiturnya pakai lebih Zoom. lengkap, tetapi disayangkan kalau Zoom gratis mungkin waktunya 30-40 menit. 40 menit, biasanya 40 menit. Iya, Habis dia Kayak ganti PPG kan, lagi. nggak bisa lama-lama. kayak PPG ini jadinya kan. Iya, betul Pak. Iyalah. Oke lah, udah ada aba-aba. Mungkin kapan kami perlu siap lah Pak Usman ya. Siap, laksanakan Pak. Kalau memang butuh apa-apa, kabari saja Pak. Ini saya ingin menampilkan terakhir mungkin saya sudah membuat yang lengkap ya Pak. Ini di dashboard saya. Ini mata kuliah yang sudah saya lengkapi, pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Jadi kalau saya meletakkan RPS, silabus, format tugas itu di bagian atas semua ya Pak. Dan absensi. Nanti di pertemuan 1 itu hanya kontrak perkuliahan. Di bawahnya itu ada materi dan video. Dan di sini Pak bisa kita masukkan tugas rutin Pak di pertemuan berapapun. Tugas rutin seperti biasa. Atau masukkan diskusi dengan cara tambah, nanti ada pilih di sini menu obrolan Pak atau forum. Forum bisa kita klik forum seperti biasa, tambah. Ya, misalnya ini diskusi kasus 1, misalnya seperti itu. Jadi bisa kita buat, silakan mahasiswa untuk melakukan diskusi dengan baik dan sebagainya ya, tampilkan begitu. Kalau sini ini sudah ini Pak standar ya. Terus ini ada pilihan forum standar tambahkan dalam format seperti blog atau pertanyaan dan jawaban, tanya jawab, diskusi sederhana atau forum untuk umum kan Pak. Ini sudah bisa dipilih, setelah itu nanti simpan dan kembali ke kursus. Ya, sudah ada Pak di sini untuk diskusi. Jadi mahasiswa bisa melihat nanti apa yang didiskusikan, topik-topik apa saja yang bisa didiskusikan. Seperti itu Pak, mungkin untuk teknik bagaimana SIPDA itu menjadi pembelajaran case study ya Pak, dan team based method. Sampai di sini mungkin saya kembalikan kepada forum. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi hal yang lainnya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Silakan jelas banyak kali Mas Usman. Ya, cukupin aja Pak. Yang penting sudah lengkap ya Pak. Ini tampilan 16 pertemuan. Nanti lupa lagi kan. Iya betul Pak, betul Pak. Mungkin Pak mau tanya. Silakan Bu. Tadi untuk menampilkan Vcom itu kan kita harus membuka Google Meet terlebih dahulu ya Pak ya. Iya benar. Artinya link yang kita masukkan itu sesuai jam yang waktu kita akan masuk. Tapi kalau misalnya jadwalnya itu besok, tapi kita hari ini membuat linknya terlebih dahulu, itu bagaimana Pak, bisa? Sebenarnya itu tergantung fasilitas dari Vcom. Kalau di Zoom itu seperti yang bisa kita ketahui ya Ibu, itu fasilitasnya lengkap, pengaturan waktunya juga ada, sehingga kita bisa menyesuaikan waktunya.
Tapi kalau Google Meet ini seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, dia tidak ada pengaturan waktu. Yang penting ada linknya, sama-sama berjumpa, klik linknya saja udah bisa bertemu. Pengaturannya tidak begitu ketat seperti Zoom. Jadi kalau seandainya kita buat link, silakan Bapak Ibu buat saja linknya. Misalnya untuk pertemuan nanti, yaitu biasanya kalau Google Meet masih bisa digunakan. Tapi kalau Zoom bisa diatur waktunya kapanpun, misalnya hari ini kita buat, ternyata kita perubahan waktu, ya, tinggal ganti linknya aja dengan cara tadi kan kita mengganti linknya. Kalau tadi di rumah saya ini di olahraga, karena tadi linknya sudah ada, karena tidak sesuai dengan jadwal, ingin kita ganti dengan cara ubah pengaturan. Maka akan kembali kepada tampilan seperti tadi, kita ubah saja linknya yang sudah kita buat yang baru. Jika memang di Vcom-nya itu ada pengaturan khusus, Ibu, di Zoom misalnya. Ini Pak Usman, sedikit Pak Usman. Siapa? Kami kan juga di Prodi ada Zoom gitu ya. Cuma Ya. Zoom itu kan terbatas, hanya 2 yang bisa pakai gitu ya. Kalau Zoom itu dipakai terus bisa itu kan? Bisa Pak, bisa dipakai. Zoom bisa dipakai. Diatur kan misalnya mau jamnya bergantian. Misalnya dosen ini jam sekian. Minta aja linknya Pak sama pengelola Zoom. Nanti tinggal kita masukkan saja di situ. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Osman. Siapa? Kalau YouTube channel pribadi tadi berapa lama prosesnya itu? Proses uploadnya Pak tergantung kapasitas file video Pak yang mau kita upload dan kecepatan akses WiFi Pak atau internet. Oke. Yang kedua, kalau kamu mau ngajarin kami berapa lama kami baru bisa itu? Sebenarnya Pak tadi sudah bisa sih Pak. Sebentar aja Pak. Seperti yang saya contohkan tadi, itu salah satu teknik kita membuat YouTube channel. Itu untuk YouTube channel pribadi ya? Iya Pak, benar Pak. Seperti ini tadi ya Pak. Jadi caranya seperti tadi Pak, kita masuk ke email seperti dahulu. Pertama Pak, ini email. Tadi kan keluar, tapi ini kebetulan saya sudah stay di email saya di Google Chrome. Ya, langsung saya buka YouTube saja Pak. Seperti biasa. Nanti Pak, secara otomatis di bagian sudut kanan atas ini Pak, ada opsi gambar video, ya plus ada jendela, peta ya notifikasi, dan juga ada gambar profil dari Gmail kita. Maka kita tinggal klik buat saja. Ini sangat mudah. Buat, klik buat, upload video. Upload video. Nanti dia akan masuk kepada lembar penguploadannya Pak. Ini dia. Setelah itu pilih file. Pilih file, maka kita akan mencari file mana yang mau kita upload. Setelah itu pilih, misalnya ini saya upload. Open. Ya, maka dia terus bekerja untuk mengupload, dan di sini sudah proses untuk penguploadan terlihat dari tulisan yang di bawah ini Pak. Mengupload 2%, mengupload 3%, 8 menit sudah ada tampilannya. Sampai selesai. Itu lama Pak ya? Lama itu? Ini tergantung kapasitas video dan juga kecepatan internet Pak. Oh gitu. Berarti banyak juga bisa Osman ya? Bisa Pak, bisa. Waktunya lah Pak. Iya. Nanti di sini nggak bisa langsung next karena ada pilihan ini YouTube untuk anak-anak atau tidak. Maka kalau untuk pembelajaran kita klik aja tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena biasanya kalau dia dibuat untuk anak-anak itu sesuai dengan Gmail-nya yang usianya diperkirakan tidak lebih dari 10 tahun misalnya gitu. Tapi kalau untuk umum biasa klik tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nanti Pak setelah selesai ini 100% baru tinggal next, setelah itu selesai. Dan perlu disampaikan memang di video
yang kita upload Pak sebaiknya tidak boleh sama dengan video yang tempat lain, karena itu bisa terdeteksi plagiat oleh Google sehingga suatu saat nanti bisa dihapus. Maka kalau saya secara pribadi, kalau seandainya saya mengupload video, mengambil video dari YouTube orang, maka saya mengeditnya terlebih dahulu. Mengeditnya bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop. Tapi kalau saya biasanya menggunakan laptop, Pak. Aplikasi Filmora. Repot lagi gitu ya. Lebih banyak lagi, ada lagi ininya. Seperti video ini. Pandang edit video lagi. Itu tambahan aja sih Pak. Enggak gitu diwajibkan. Tapi karena kebetulan ini untuk tambahan penelitian sih Pak. Kayak ini mana ya? Atletik. Hairul, maaf tadi saya terlempar. Oh iya, Jaringannya sakit. kurang stabil. Sakit Bu. Iya, jaringannya sakit Pak. Oh iya. Terlempar tadi keluar langsung. Iya. Ini tampilan video yang saya edit. Belum bisa nih, udah seru, udah ngerti. Iya. Paling kalau jadi lama juga prosesnya ya. Kita 3 mata kuliah yang lulus di Permata itu. Ini terus kan. Berarti sudah berjalan berarti. Ya, itulah tampilannya tadi. Yang terdaftar yang ngirim. Jadi karena ini kapasitasnya besar sehingga agak lama mengupload di YouTube-nya. Nanti tahapannya ada di atas ini Pak. Ada elemen video, nanti di next. Di pemeriksaan inilah nanti terdeteksi plagiat atau tidak. Kalau terdeteksi plagiat punya video punya orang lain, maka biasanya tidak diizinkan untuk menguploadnya, harus menggantinya. Bisa bikin token. Ya. Dirman suaranya nggak di-mute itu. Bisa Pak, bisa. Ya. Nanti setelah selesai diupload, Bapak Ibu, disinilah bentuk tampilan YouTube channel yang sudah kita buat ya. Kalau saya karena sudah lebih dari 1, maka ini tampilannya banyak. Tapi kalau masih 1 ya tampilannya dan masih 1 di bagian konten channel ini. Begitu Bapak. Iya. Tapi ini tampaknya nih Pak Usman harus rela nih waktunya untuk kami ini. Iya. Iya Pak. Siap Pak, siap. Iya. Yang penting bisa berbagi Pak. Pagi ini ya. Supaya apa? Supaya maksimal ya kita bisa menggunakan SIPDA ini ya. Iya Pak. Sudah beberapa tahun kita menggunakan SIPDA masih sangat terbatas ya. Iya Pak. Sekalian Pak, kalau YouTube channel ini kan Pak kita nggak tahu. Kalau banyak yang subscribe, banyak yang like, banyak yang komen. Ya, mudah-mudahan ada plusnya Pak. Siapa tahu Pak Wildan ini mau menyampaikan tentang teknik perawatan anggrek di rumahnya kan. Nanti saya tinggal bukan buka teknik aja memanjat durian, Prof. Berbagi aja. Iya, buka YouTube di rumah kan, subscribe aja kan. Wah ini misalnya apa nih, ya, Pak Wildan ya, cara merawat anggrek di rumah kan. Boleh jadi kan. Ya, baik betul. Ya Bapak Ibu mau diingatkan di link chat sudah ada absensi mungkin. Udah diisi. Udah diisi. Oh iya. Belum. Tinggal sertifikatnya ini Pak Usman. Oh iya Pak, nanti segera dikirim Pak. Pak Yasa kencang kali mengejar sertifikat. Mau naik pangkat dia Bu. Iya mau naik pangkat. Tapi katanya udah mengundurkan diri untuk naik pangkat. Iya mentok, namanya naik pangkat mentok. Ini terbuka lagi kesempatan karena nasib Dani. Kalau nggak bisa dibuka ya.
terhadir. Ya, mudah-mudahan ya Pak, semakin sering kita berinteraksi dengan dosen-dosen yang muda ini, mungkin ya akan tertular dengan kita ilmu mereka ya, terutama dalam penggunaan IT ya. Ya masalahnya Pak Yus nggak bisa pula lawak cepat menerima seperti yang disampaikan adik-adik yang muda-muda ini. Namanya udah musim tua Bu Ros. Angkat kalau tua mendaki batu-batu orang ini kan angkat tuh mana pula ini. Itu Pak Yus, apakah mereka sabar kan gitu? Ya Bu, Sabarlah. sangat sabar Bu. Sabar. Yang sulitnya gaptek inilah. Justru gaptek itulah Pak Macam Demu. Saya perhatikan pun nggak ngerti saya. Pak Demu, lihat formatnya aja udah pening kepala. Iya. Apalagi mau mengisi. Mengingat sakit lagi badan ini. Makanya Pak Dekan saya maafkan saja Pak Maklum Dekan. ya. Saya tetap ya Google Meet ini saja Pak Pak Dekan. kalau Pak Hairul, kalau Pak Usman ini kan larinya 90 ya, kita 45 aja larinya. Udah paten itu Pak Yus kalau sampai 45. Ya. Makanya Pak Dekan saya laporkan ya kalau saya nggak mampu ini Pak Dekan. Nah, makanya saya pergunakan saja nanti. Yang muda-muda itulah Pak Demu. Ini belum maju udah menyerah. Maju sih Pak Jasa. Nengok-nengok apanya aja pun udah pening. Itu yang saya bilang tadi, lihat formatnya aja udah pening. Konon lagi mau mengklik-kliknya, mana yang mau diklik, mana yang mau diklik, mana Ya, kemana, mana disimpan. Memang saya tetap di depan laptop ini, tapi ya nggak ngerti sama sekali. Jujur kali Pak Demu ya. Ya. Jujur kali Pak Demu. Iya. Ya, di situ Pak Dekan kan kita harus jujur. Jangan pura-pura pandai, ya nggak pandai kita kan. Apalagi macam saya di Pak Hasan nanti tambah sakit lagi nanti. Iya. Iya Pak. Nggak dinikmati nanti sampai pensiun nanti. Saya mohon Pak Dekan ya. Saya mohon Pak Dekan ya, saya Google Meet saja berapa nanti, tahun lagi? Pak Demu berapa tahun Lebih lagi? lama dari Pak Yasa. 2,5. 2,5. Berarti Duluan saya Pak cepat lah Yasa. kalau begitu. Saya nanti menarik kalian semua. Karena faktor kesehatan yang nggak mengizinkan mata. Makanya jaga kesehatannya. Kita mau jaganya Pak. Siapa yang mau sakit ya kan? Siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit kita. Nah, sikit-sikit naik asam lambung. Ini pun belum fit kali ini asam lambungnya ini. Marahin dia, jangan masuk kau bilang. Iya, keluar. Pergi pulang kampung lagi. Ini Bapak bilang, Bapak sambut pula silakan masuk gitu. Masuklah pula dia. Tolong resepnya Pak Jasa. Resepnya mana tahu ada dari Nias sana. Resepnya bergembira saja. Ya, bergembira terus. Pak Demu gembiranya dia terus, mana ada mukanya masam. Nggak ada yang saya pikirkan yang lain-lain. Udah begitulah. Makanya ini Sibda dinikmati, jangan dikeluhkan. Ya, bukan itu makanya saya mohon sama Pak Dekan ya, saya nggak mampu Sibda ini, tetap Google Meet lah nanti. Itu ya bisa lah. Saya berusaha sebaik mungkin. Masih bisa Google Meet, udah paten itu Pak. Udah paten itu. Cuman masalahnya Google Meet-nya itu tak terekam di Sibda. Iya. Nah, supaya bisa terekam itu yang nggak pandai tadi, seperti yang dijelaskan Pak Hairul tadi. Supaya laporan pun nanti Pak Dekan udah tahu ya siapa yang nggak sanggup untuk Sibda ya Pak Demu Karkaro 1, itu nomor 1. Mungkin termasuk saya Pak Demu. Ngapain kita bohong-bohong? Pak Usman. Ya Pak. Kalau boleh permintaan kami, tolong dibuat langkah-langkah membuka Meet atau Zoom tadi. Manual lah. Kirim sama kami yang tadi WA, tadi apalah. Oh iya Pak. Iya, Pak. Langkah-langkahnya itu. Vcom ya Pak? Iya, Vcom. Di YouTube itu yang disampaikan nggak ada langkah-langkah itu Pak Usman. Di YouTube yang udah kalian kirim itu? Di YouTube ada Pak. Di YouTube yang bagian untuk mengupload, coba saya cek dulu kembali. Awak YouTube-nya dibuka pun belum. Entah apa isi YouTube-nya. Maunya seperti anak istilah dibuat Pak Usman. 1, klik ini. 2, klik ini. Klik 3, klik ini. Maunya begitu baru bisa.
Kalau seperti Demo saya terus pribadi, dibawa-bawa terus catatan itu ya. Iya, tetap Di mana buat perlu catatan. tinggal buka ya kan? Biar saya print nanti itu yang saya lihat, Pak. Ini lumayan ini. 2. Ya. Kan bisa Pak Usman? Iya Pak. Macam mana Ini- SK dibuat? Nomor 1, ini, klik ini. Nomor 2, klik ini ya, biar bisa. Ah, itulah yang saya minta Nah, tadi Pak Demo. ini saya tampilkan Pak di bagian menambah aktivitas belajar tutorial 9 itu ada di YouTube channel Pak. Itu untuk menambah video conference untuk pembelajarannya Pak di tutorial 9. Tutorial Nanti 9 ya. Iya, benar. ya. Tutorial 9. Boleh apa mau saya tampilkan Pak ini? Man, ini waktunya kita Udah mau habis. Oh iya, udah habis. Sama Bunda Maya, Bunda Oh, Maya. Bapak Ibu. Udah suruh kembali kita ke Udah balik Sama lagi. Din, Pak. Iya. Udah ke room besar ini. Udah Bu Salsa tolong diingatkan Sudah Salsa supaya dikeluarkan semuanya kan keluar. ya? Baik. Sudah dikeluarkan dari ruang kecil. Iya. Ada masuk ke ruang besar ini.